Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chelsea Atila Vena. Di sini, saya akan membawakan berita mengenai analisa peristiwa hukum di sekitar kita, meliputi di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam sekolah, dan di dalam negara. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Oke, pertama kita akan membahas topik tentang peristiwa hukum di dalam lingkungan keluarga. Analisis peristiwa hukum dalam konteks keluarga sering berkaitan dengan hukum keluarga yang mencakup aspek-aspek seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak, pewarisan, dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Berikut adalah beberapa analisis umum terkait peristiwa hukum dalam keluarga. Pertama, pernikahan. Pernikahan dianggap sah jika memenuhi syarat yang diatur oleh hukum negara. Pernikahan juga harus dicatatkan secara resmi untuk mendapatkan pengakuan hukum. Status pernikahan menentukan hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, dan status hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Kedua, perceraian. Perceraian harus dilakukan melalui pengadilan dengan alasan yang diatur dalam hukum, seperti perselisihan yang terus-menerus atau kekerasan dalam rumah tangga. Perceraian berdampak pada pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan kewajiban nafkah kepada anak. Terakhir, hak asuh anak. Dalam kasus perceraian, pengadilan menentukan siapa yang memiliki hak asuh anak berdasarkan kepentingan terbaik anak. Pihak yang memperoleh hak asuh memiliki kewajiban utama untuk merawat anak, sementara pihak lain tetap memiliki hak untuk mengunjungi anak. Oke, kita lanjut ke topik kedua, terkait peristiwa hukum di sekolah. Peristiwa hukum di sekolah mengacu pada kejadian yang terjadi di lingkungan sekolah dan memiliki konsekuensi hukum. Peristiwa ini dapat melibatkan siswa, guru, staf sekolah, atau pihak eksternal. Berikut adalah analisis beberapa jenis peristiwa hukum yang terjadi di lingkungan sekolah. Pertama, bullying. Bullying terdiri dari verbal adalah salah satu bentuk bullying yang dilakukan secara lisan. Ini tidak menimbulkan bekas luka, tetapi berdampak serius pada kesehatan mental korban bullying itu sendiri. Selanjutnya, bullying fisik, yang biasanya meninggalkan bekas luka di bagian tubuh, seperti memar. Adapun beberapa contoh tindakan bullying yang dilakukan secara fisik adalah memukul, menendang, dan memalak. Lalu bullying sosial, biasanya menyebarkan kebohongan atau gosip tentang seseorang, melontarkan lelucon untuk mempermalukan dan menghina orang lain. 2. Pelecehan seksual, yaitu jenis pelecehan yang melibatkan penggunaan nuansa seksual yang eksplisit atau implisit dan tidak pantas sebagai balasan atas bantuan seksual. Pelecehan seksual dapat berupa fisik atau melontarkan pernyataan bernuansa seksual, perilaku fisik, verbal, atau non-verbal lain yang tidak diinginkan yang bersifat seksual. Dampak dari adanya tindakan ini yaitu rasa trauma dan terpukul atas apa yang terjadi dan dapat menimbulkan depresi berkepanjangan. Terakhir, peredaran narkoba di lingkungan sekolah. Sekolah diwajibkan mendukung program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pelajar atau staf yang terlibat dalam peredaran atau penggunaan narkoba dapat dikenakan sanksi pidana. Sekolah juga dapat diawasi jika terbukti ada kelalaian dalam mencegah hal ini. Penggunaan narkoba bisa berdampak buruk pada pendidikan generasi muda. Hal itu karena mengonsumsi obat-obatan terlarang secara berlebihan bisa mengganggu konsentrasi, memengaruhi kemampuan belajar, dan menyebabkan absensi yang tinggi di sekolah. Pendidikan anti narkoba di sekolah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa akan bahaya narkoba, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Dengan mengetahui bahaya narkoba, siswa akan lebih termotivasi untuk menjauhi narkoba. Baik, kita akan lanjut ke topik yang ketiga, mengenai peristiwa hukum di masyarakat. Peristiwa hukum di masyarakat mencakup berbagai kejadian yang terjadi di lingkungan sosial dan memiliki konsekuensi hukum. Peristiwa ini melibatkan individu, kelompok, atau institusi dan dapat mencakup pelanggaran hukum pidana, perdata, administrasi, dan hukum adat. Berikut adalah analisis beberapa jenis peristiwa hukum yang sering terjadi di masyarakat. Pertama, tawuran.
Tawuran adalah bentuk konflik fisik atau kekerasan massal yang sering melibatkan kelompok tertentu, seperti warga antar daerah, organisasi masyarakat, atau kelompok muda. Tawuran seringkali dipicu oleh perselisihan kecil yang berkembang menjadi konflik besar karena sentimen kelompok, balas dendam, atau provokasi. Sanksi hukum pelaku dapat dikenakan pidana, penjara, denda, atau hukuman lain tergantung tingkat pelanggarannya. 2. Penebangan liar. Penebangan liar adalah aktivitas penebangan, pengangkutan, atau perdagangan kayu tanpa izin yang sah dari pihak berwenang. Pelaku dapat dihukum penjara hingga 15 tahun dan denda hingga miliaran rupiah, tergantung pada skala pelanggaran. Penduduk sekitar hutan sering terlibat karena kebutuhan ekonomi dan kurangnya alternatif mata pencaharian. Dan yang terakhir, pencurian. Pencurian adalah salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Pencurian sering terjadi di masyarakat dengan berbagai motif, pelaku, dan modus operandi. Kondisi ekonomi yang sulit, pengangguran, atau kebutuhan mendesak dapat menjadi pemicu seseorang melakukan pencurian sebagai jalan keluar. Pencurian dapat merusak tatanan sosial dan menurunkan rasa aman dalam masyarakat, yang berpotensi menciptakan ketidakpercayaan antar individu. Untuk pelaku yang terlibat dalam pencurian, terutama yang disebabkan oleh faktor ekonomi atau sosial, program rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi dapat membantu mengurangi kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait topik terakhir kita, mengenai peristiwa hukum dalam bernegara. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian atau tindakan yang menimbulkan akibat hukum. Dalam konteks kehidupan bernegara, peristiwa hukum mencakup hal-hal seperti pelaksanaan undang-undang, konflik konstitusional, pelanggaran hukum publik, dan proses pengambilan keputusan negara. Peristiwa ini dapat melibatkan warga negara, pemerintah, dan lembaga negara, baik pada tingkat lokal maupun nasional. Berikut adalah analisis terkait peristiwa hukum di dalam kehidupan bernegara. Pertama, sengketa hasil pemilu. Pasangan calon presiden mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena menduga adanya kecurangan dalam proses pemilu. Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa ini dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak menggugat dan tergugat. Kedua, pemberantasan korupsi oleh KPK. Penangkapan Gubernur DKI Jakarta oleh KPK dalam kasus korupsi pengadaan lahan. Gubernur diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Dan yang terakhir, pelanggaran konstitusi. Gugatan terhadap Undang-Undang Cipta melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi. Masyarakat menganggap proses pembentukan undang-undang ini melanggar prosedur konstitusional karena dianggap tidak melibatkan partisipasi publik secara memadai. Tak terasa, kita sudah menikmati berbagai berita edukasi mengenai peristiwa hukum yang ada di sekitar kita. Berita analisis ini saya akhiri dan saya Chelsea Atila Vena pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.